Waktu itu rasanya sebuah acara Paskah yang berbeda dari biasanya. Aku ingat ketika itu kami makan bersama, kemudian Filipus datang mendekati aku dan berbisik, "Hei Thomas, aku rasa sepertinya ada yang spesial malam ini." Aku memandang dia dan berkata, "Aku sih ragu ya, tapi aku salah." Yesus berdiri dari meja. Ia berjalan mengambil baskom yang berisi air dan handuk. Aku ingat, ketika itu aku berpikir, apa yang akan dilakukan Yesus dengan peralatan basuh kaki itu? Aku sih ragu ya, kalau dia akan membasuh kaki seseorang. Tapi aku salah. Ia membungkukkan badannya dan mulai membasuh kaki Bartolomeus. Bart hanya diam, tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, seorang pun tidak. Selesai membasuh kaki Bartolomeus, Yesus berpindah pada Yakobus, Andreas, dan kami semua. Aku ingat waktu itu aku berpikir, ini sesuatu yang aneh, tapi luar biasa. Kemudian aku juga berpikir, aku sih ragu ya, kalau akan ada seseorang yang akan mengatakan sesuatu saat ini. Tapi aku salah. Kamu tentu tahu siapa yang akan memecahkan keheningan ini. Petrus. Guru jangan cuci tapi kaki, sebetul-betul. Kita ada bilang itu Pak Guru. Guru boleh mencuci orang lain pe kaki, mari kita nyadar. Karena kita ada lihat Pak Guru. Guru kan ada bilang. Itu guru itu orang pe raja. Kong guru lihat Pak kita, kong bilang. Kalau kita nyana mau cuci ngape kaki, Petrus, nganya mau dapat bagian di dalam kita. Aduh, oke kalau begitu. Cuci tapi tangan, tapi kaki, tapi badan. Kalau perlu kasih mandi lepas kita. Guru lihat kita pun bilang, cukup juga ngape kaki, Petrus. Waktu guru ada cuci tolong pe kaki itu, guru ada ajarkan pada orang bagaimana menjadi hamba. Yesus kemudian mengambil roti dan anggur, memberkatinya dan memberikannya kepada kami. Ia berkata, "Ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Lalu ia berkata, "Malam ini kalian akan kehilangan kepercayaan kepadaku." Aku berpikir, kehilangan kepercayaan kepadamu? Tidak mungkin. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya duduk di sana. Kita kemarin ini boleh duduk bapak diam waktu itu. Ada yang kita mesti bilang. Kita ada lihat Pak Guru, kong kita mau bilang. Kita cinta Pak Guru. Guru boleh andalkan Pak kita. Kalau itu lain, boleh mau kasih tinggal Pak Guru. Mari kalau kita nyandak no. Guru boleh percaya Pak kita. Guru cuma senyum. Kong bilang. Besok pagi Petrus, langsung menyangkal Pak kita itu 3 kali. Habis itu, tahu-tahu soklar, langsung menimpa. So di taman, enggak tahunya langsung berdoa. Apa yang kami temui di taman? Situasinya menjadi di luar kendali. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan aku untuk pergi sedikit lebih ke dalam di taman dan berdoa bersama dengannya. Kami berdoa. Kami mencobanya. Tapi kami terus tertidur. Yesus kembali membangunkan kami. Aku ingat dia berkata, roh memang penurut hati daging lemah. Itu benar. Setelah itu, yang teringat hanya samar-samar. Aku pikir semua kekacauan ini terjadi karena Yudas. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa semua yang dilakukannya adalah benar? Itu mereka. Dia yang kau cari. Dia yang berdoa sendirian. Dialah yang kau cari. Yang lain akan melakukan sesuatu, tetapi dia yang kucium di pipi, dialah yang kau inginkan. 30 keping perak yang telah kita sepakati bersama kan? 30 keping. Lupakan yang lain. Dia yang kucium di pipi, dialah yang kamu cari. Ciuman. Yudas mengkhianati Yesus dengan
ciuman seorang sahabat. Dan situasinya menjadi kacau. Petrus mengambil sebuah pedang dan memotong telinga serdadu itu. Dan Yesus membungkuk, mengambil telinga yang jatuh, dan kembali meletakkan tepat di kepala serdadu itu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian mereka menangkapnya. Aku ingin sekali berkata kepadamu bahwa kami ingin melawan balik dan membela dia. Tapi kami tidak melakukannya. Semua orang lari. Aku lari. Sangat malu. Apa yang telah aku lakukan? Apa yang telah aku lakukan? Betapa bodohnya aku berpikir untuk menyerahkannya dan aku telah membunuhnya. Aku pembunuhnya. Aku yang menyalibkan Yesus. Aku yang menyalibkan Yesus. Itu yang diinginkan orang banyak. Dan itu yang mereka dapatkan. Aku hanya seorang prajurit yang melakukan tugasku. Ketika atasan memberikan perintah, ketika itulah aku melakukan tugasku. Aku senang dengan pekerjaan ini. Aku merasa seperti menegakkan keadilan setiap kali aku memaku seseorang di kayu salib. Orang itu tidak pantas untuk mendapatkan salib. Tidak masuk akal bagiku. Nggak masuk akal. Kita yang keluar masuk penjara karena mencuri, membunuh, mau dibilang semua kita pernah baking. Kita kalau keluar dari penjara, tak yakin kita pasti mati. Sampai penjaga tarik pak kita keluar, komba diri di samping tuh orang yang nusuk pukul pica-pica. Kita ada dengar Gubernur Pilatus dapat tanya pada semua orang banyak, siapa yang mau bebas? Kita yakin sekali orang banyak itu akan bilang bebaskan Yesus. Kita pun akan bilang bebaskan dia. Waktu kita dengar orang banyak itu bilang Barabas, kita dengar, kita tidak percaya. Nanti setelah para penjaga kasih lapas pak kita, kon orang bawa pak Yesus ke Golgota. Kita yang seharusnya dihukum mati, dalam hitungan detik kita boleh bebas. Tidak masuk di akal. Jadi kita ikut pada dia. Kita ikut sampai di Golgota. Aku ditugaskan di Golgota waktu itu. Kami akan menyalibkan para terdakwa yang mereka bawa kepadaku. Aku tak bisa melupakan rupanya waktu itu. Dia telah dipukul, diludahi, dicambuk. Dia tidak dikenali lagi sebagai seorang manusia. Sungguh mengerikan. Apa yang tersisa darinya adalah jubah yang sudah terkoyakan ketika dia didorong ke kayu salib. Umumnya, ketika kamu menyalibkan penjahat, memakukan tangan pertama yang paling sulit. Biasanya mereka melarikan diri atau melawanmu. Jadi, kami memakai 2 orang untuk menahan mereka. Tetapi orang ini, dia tidak melawan kami. Aku pikir dia hanya kelelahan. Sebagai seorang algojo, banyak pengalaman. Aku sudah pernah dimaki ataupun diminta belas kasihan. Aku tidak menyangka dia melihat kepada kami.
Dia melihat kepadaku dan berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuniku. Ampunilah mereka, katanya. Ampunilah mereka. Siapa yang dia mesti ampun? Kita yang mestinya mati. Kita yang mestinya di kayu salib. Maka dia ganti kita bertambah. Kita ingat sekali. Waktu kita lihat ke atas. Kita lihat dia dapat nafas. Dapat sakit sekali. Kalau dia bilang, sudah selesai. Akhirnya dia mati. Sungguh, orang ini adalah anak Allah.